Sementara itu, saudara, kalau di kejawen, ya, kejawen itu ada pengertian begini ya. Ini ada ahlinya Pak Gunawan. Orang kejawen bilang ini, kita ini semua orang punya saudara 4. Itu adalah marmati, samar mati sebetulnya, takut mati. Kalau seorang ibu mengandung anak, mau melahirkan anak, itu selalu ketakutan mati. Ya, nggak tahu betul nggak ibu-ibu. Samar, nek salah kejadian, aku sih mati. Bisa jadi ibunya mati, anaknya mati, atau anaknya hidup, maminya mati. Namanya marmati, samar mati. Lalu yang kedua disebut kawah. Kawah itu tidak lain mewakili rahim, ya, kandungan. Ari-ari atau plasenta atau tembuni, dan darah yang umumnya disebut rasa. Semua itu berpusat di pusar, yaitu berpusat di bayi. Karena ada 4 ini ditambah dengan si bayi sendiri, pusar ini dianggap pusatnya saudara 4. Dari situlah muncul semboyan saudara 4, 5 pusat, atau sedulur papat, 5 pancer. Anda tinggal di daerah orang kejawen, Solo, Jogja itu pusatnya. Orang ngerti, bodoh banget. Ini orang kejawen. Betul nggak Pak? Belum pernah juga nggak tahu. Ini ajaran kejawen. Kejawen itu dulu berkuasa di tanah Jawa ini sebelum Islam masuk. Ketika Islam masuk, Diponegoro itu memeluk Islam, menyebarkan Islam, sehingga semua aliran kejawen ini didesak oleh dia. Tinggal satu tokohnya yang menjadi pemimpin kejawen, Syekh Siti Jenar. Itulah pembela kejawen, tapi kalah pengaruh sama orang Islam. Jadi banyak orang Jawa kemudian menjadi pemeluk Islam, tapi ajaran kejawennya biasanya masih sebagian sedikit-sedikit masih nurut, ya. Jadi kalau ini level ini mungkin sudah tidak kenal apa-apa, tapi kalau tanya sama bapaknya atau mbahnya pasti ngerti hal ini. Jadi mereka punya 5 pribadi, dan di antara mereka yang tirakat, kuasa, apa segala, lama-lama bisa melihat ke 4 saudaranya yang lain, dulur papatnya ini, berbentuk persis seperti mereka. Dan dengan mereka melatih lebih banyak, mereka bisa memanfaatkan jasa dari 4 sedulur papat ini. Minta tolong supaya membantu ini, membantu itu, dan membantu itu. Sehingga mereka bisa tahu hal-hal yang tersembunyi di tempat lain, bisa tahu hal-hal yang akan terjadi. Apa itu namanya? Kawro sakdereng pinara waskito, ya, mengetahui hal-hal yang akan terjadi. Itu kejawen. Tapi yang mereka sebut, mereka itu punya 4 saudara dan 5 dengan dirinya sendiri. Tidak pernah mereka bilang punya 7. Kenapa? Karena yang original memang tadinya 7. Adam itu punya 7. Ketika keluar dari Taman Firdaus, itu 7-7-nya tidak kepake, tidak diajarin cara makinya. Mereka hanya cari nafkah saja terus sambil berkeringat. Nanti ketika kemudian mereka menderita, mereka cari-cari apakah manusia itu sebenarnya tidak punya daya. Akhirnya mereka samadhi, dapat petunjuk, dapat wangsit dari alam roh. Kamu bisa melatih kamu kekuatanmu sendiri. Mereka melatihnya entah dengan pelatihan nafas, entah dikubur, itu ya, pakai geni atau gantung di apa namanya, gantung di pohon. Itu ada model tapa pohon atau apa namanya, gantung itu sampai 40 hari, berendam di laut apa gitu ya, ditanam di tanah gitu. Itu muncullah kekuatan-kekuatan itu, dan mereka bisa memanfaatkan tenaga dalam mereka itu, ya, kembaran mereka itu tenaga dalam, ya, mirip-mirip. Nah, tapi tidak ada yang bisa memperoleh sampai 7. Kenapa? Yang dua lagi, roh Yahweh dan roh takut akan Yahweh tidak mungkin dibangkit-bangkitkan. Yang bisa yang dibangkitkan tadi
roh apa tadi? Hikmat, pengertian, pengenalan, penasehat, keperkasaan. Nah, keperkasaan ini yang mengurus tentang mujizat, kesembuhan, iman. Ya, kalau penasihat itu apa? Counselor. Jadi tukang nasihatnya orang. Makanya orang minta petunjuk dari orang pintar. Karena dia bisa memberi nasihat. Oh ini suamimu lagi dipelet sama perempuannya modelnya gini. Ya sudah. Gimana caranya melepaskan? Ya mesti kasih kaul apa namanya? Ayam kasih tumbal ayam hitam pitik wale macam-macam gitu kan yang aneh-aneh. Mereka beri nasihat. Tapi roh Yahweh dan roh tidak ada.